Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di rumah. Saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk memfokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah semua yang kita lakukan pada hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kalau kami ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kamu katakan pada pagi hari ini bahwa kami mengikuti Engkau itu adalah kesukaan hati kami Tuhan. Kami lepaskan semuanya Tuhan hanya untuk kepentingan-Mu Tuhan, hanya untuk kesenangan-Mu Tuhan semata-mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut-Mu Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hatiku, penyembahanku Tuhan. Aku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Oh, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku dan mengenal
Tuhan, anugerah yang mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikutmu Yesus Tuhan, dan mengikuti Yesus itulah kesukaan hati. Dan ku lepas semua, kami lepaskan semua, mengenalmu Tuhan, kehendaknya hidup mengiring Yesus. Itulah kekuatan kami Tuhan, itulah kekuatan hidupku. Dan ku yakin Allah yang mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus Tuhan. Haleluya. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Kau Yesus Tuhan, itulah kekuatan hidup. Dan ku yakin anugerah yang mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kita sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Dan sama-sama mengikuti Yesus, mengikuti Yesus itulah kesukaan hati. Dan ku lepas semua, ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Kau Yesus, itulah kekuatan hidupku. Dan ku yakin anugerah yang mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus Tuhan. Mengikut Yesus. Mari sama-sama kita makin berdiri. Kami lepaskan semua, ku lepas semua aku mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan kami Tuhan.
kepadamu Bapa. Haleluya. Katakan mengikuti Yesus. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mengikuti Engkau Tuhan sampai kapanpun Tuhan. Haleluya. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal Engkau Tuhan. Kehendaknya hidupku mengiring Engkau Tuhan. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Dan ku yakin anugerah-Mu Tuhan, jadikan kami hamba yang berkenan padamu Tuhan. Hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan, kita katakan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Tuhan, ku lepas semua Tuhan. Aku melepaskan semuanya Tuhan. Kami ingin lagi lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan mengiring Yesus Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus Tuhan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua yang aku mengenal kehendaknya di hidupku. Dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu. Kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Mengenal setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami lepaskan semua keinginan kami, hak kami, hak semuanya Tuhan. Hanya untuk kepentingan Tuhan. Dan kami mau berjuang. Kami mau berjuang menjadi seperti yang Kau ingini. Haleluya. Hanya Engkau kerinduan kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami mengenal rencana-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melepaskan semuanya Tuhan. Hanya untuk kepentingan-Mu Tuhan. Karena keindahan-Mu Tuhan memudarkan setiap dunia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Tuhan, di mataku Engkau termulia. Oh katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, hanya Engkau yang termulia Tuhan. Oh ya, Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Dan keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Tuhan, hanya Engkau yang termulia Tuhan, tiada yang lain. Katakan sekali lagi, oh Tuhan Yesus Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Hanya Engkau yang termulia dalam kehidupan kami Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan sampai selama-lamanya Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Yang di rumah gimana? Pasti amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Aku akan memuji,
angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Biar semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, Biarlah semua biarlah memuji-Mu Tuhan. Oh, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua Biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Hanya Kau yang terbesar sampai selama-lamanya Tuhan. Tiada yang lain. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Raja kita. Tapi ya Tuhan yang terbesar sampai selama-lamanya. Sebab langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Come on. Hey. Yo, sama-sama tepuk tangan. Let's sing. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan sama-sama, ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dia Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Yeay. sebab Dia ciptakan semuanya. Bingung. Come on. Keagungannya mengatasi langit. Sembah, sembah sujud di hadapan. Katakan sama-sama. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji. Ku puji, ku sembah
semua. Angkat suaramu, haleluya. Oh, amin. Oh, haleluya. Ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Suara-suara begitu ada aja kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Makasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan sampai di keabadian. Dan biarlah Tuhan mampukan kami selama kami masih di dunia Tuhan. Agar kami tetap menjaga kesucian kami dalam Engkau Tuhan. Agar kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk menjadi teman seperjuangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan, ku pegang janjiku. Kamu setia Tuhan. Setia sebagai sahabatku. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya. Makasih Tuhan. Katakan sekali lagi Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Yang pegang janji kami Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku. Kamu setia Tuhan. Setia sebagai sahabatku. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir Tuhan. Ajarku berpikir seperti diri-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Kasih Tuhan. Katakan sekali bersama. Tuhan, perkenankan aku selalu
Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, Kamu setia, setia sebagai sahabatku, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Aku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan ku bersedia. Mari sama-sama kita pakai berdiri. Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajar kamu berpikir Tuhan. Ajarku berpikir seperti dirimu, Bawa kami Tuhan dalam perjuangan. Katakan ku bersedia. hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari sekali lagi kita katakan bersedia. Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir Tuhan, Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. bawaku Tuhan dalam perjuangan, Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Pagi hari ini kami datang di hadapan Bapa. Kami mau katakan bahwa Bapa, kami perlu Bapa berfirman kepada kami. Sampaikan firman Bapa buat kami anak-anak Bapa di tempat ini maupun kami yang ada di rumah dan tempat kami masing-masing. Kami mau buka hati, biar Bapak berbicara seluas-luasnya, supaya setiap firman yang kami terima boleh menjadi bekal untuk kami menjalani hari hidup kami ke depan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada kalanya kita menjumpai sebuah kenyataan bahwa Tuhan tidak selalu berterus terang kepada kita. Bahkan kadangkala Tuhan seolah-olah sengaja menyembunyikan sesuatu kepada kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa hidup yang kita alami. Kalau sampai Tuhan seolah-olah tidak berterus terang, pasti Tuhan punya alasan, saudara. Pasti Tuhan punya alasan. Yang pertama, alasan Tuhan untuk tidak berterus terang
atau seolah-olah menyembunyikan sesuatu kepada kita. Karena dalam kebijaksanaannya yang sempurna, Tuhan melihat bahwa kita belum sanggup mengerti dan menanggung maksud Tuhan tersebut. Jadi pertama, mengapa Tuhan seolah-olah tidak berterus terang? Mengapa Tuhan seolah-olah menyembunyikan sesuatu? Karena Tuhan melihat kita belum sanggup menerima maksud Tuhan. Kita belum sanggup menerima maksud Tuhan. Kita belum sanggup menanggung maksud Tuhan tersebut. Kita harus tahu Bapak Ibu, sebagai pencipta, Tuhan sangat tahu kapasitas kita masing-masing dalam menangkap maksud-maksudnya di balik setiap peristiwa hidup yang kita alami. Ketika Tuhan melihat bahwa kita belum sanggup menerima dan mengerti maksud-maksudnya, maka Tuhan tidak akan berterus terang kepada kita. Karena sekalipun Tuhan menyampaikan isi hatinya atau berterus terang, kita belum sanggup untuk menerima maksud perkataan Tuhan itu. Jadi Tuhan seolah-olah tidak berterus terang kepada kita. Di dalam Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Kata menanggung dalam teks aslinya adalah bastaso. Menanggung. Itu bastaso. Artinya adalah memahami atau mengerti untuk dikenakan. Mengerti untuk dikenakan. Jadi kalau kita Tuhan tahu kita tidak bisa mengerti untuk kita kenakan, maka Tuhan tidak akan mengatakannya kepada kita, saudaraku. Jadi melalui pernyataan ini seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada murid-muridnya, semestinya ada banyak hal yang harus aku katakan kepada kalian. Tapi karena kalian tidak sanggup untuk mengerti dan mengenakan perkataanku, aku menunda untuk mengajarkannya. Sampai kalian bertumbuh menjadi dewasa dan dapat memahami apa yang aku maksudkan serta belajar mengenakan dalam kehidupan yang kalian jalani. Hanya ketika seseorang bertumbuh makin dewasa rohani, Bapak Ibu, maka ia makin bisa mengerti dan menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita harus berjuang untuk menjadi makin dewasa rohani supaya dapat mengerti dan menghidupi ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Maka kitalah yang harus berjuang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Kalau masih anak-anak rohani, masih baru mengikut Tuhan, maka bisa dimengerti kalau orang itu meminta Tuhan untuk mengerti dia. Tapi kalau sudah lama ikut Tuhan, Bapak Ibu, seharusnya kita harus memaksa dan memacu diri kita untuk makin dewasa secara rohani. Karena hanya dengan dewasa secara rohani kita bisa mengerti, berkomunikasi dengan Tuhan secara dewasa rohani.
Jadi kalau Tuhan itu Maha Kudus, maka kita harus berjuang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kalau Tuhan itu Maha Bijaksana, maka kita juga harus berjuang untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Kalau Tuhan itu Maha Baik, maka kita harus menjadi orang yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Kalau Tuhan itu Maha Mengampuni, maka kita pun harus belajar untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, saudara. Kita tidak menyimpan kesalahan orang. Kita tidak membenci orang yang sudah mencelakai kita atau mencederai hidup kita, saudaraku. Tapi kita belajar untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Maka kita bisa mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam hidup kita, dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Kalau kita mau berjuang untuk menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus kita paksa menyesuaikan dirinya dengan kita. Orang yang mengerti maksud Tuhan di balik setiap peristiwa hidup, maka dia bisa makin percaya kepada Tuhan. Ketika keadaan yang terjadi tidak seperti diinginkan sekalipun, bahkan ketika keadaan paling sulit sekalipun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya, dia tidak mencurigai Tuhan. Saudara. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-26 sampai yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan tegas dan jelas Tuhan Yesus berkata, agar murid-murid bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah pekerjaan itu apa? Ternyata pekerjaan itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu pekerjaan. Pekerjaan. Kata pekerjaan ergon. Artinya kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, secara rutin untuk mendapatkan hasil. Itulah sebabnya kata ergon ini juga berarti usaha untuk mencari nafkah, saudara. Ya. Mari kita lihat bersama. Orang yang mencari nafkah, maka ia harus bekerja dan berusaha dengan tekun. Ya. Tidak mungkin dia bisa keluar satu hari, kemudian dia bisa memperoleh hasil langsung. Dia harus tekun melakukan hari demi hari sampai ia memperoleh hasil. Orang mencari nafkah seperti itu, saudara. Nah, kalau untuk mencari nafkah di dunia dan hanya bersifat fana saja, seseorang harus tekun mengusahakannya. Apalagi untuk memperoleh hidup yang kekal. Apalagi untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita harus berjuang dengan tekun. Lebih daripada sekedar orang mencari nafkah yang bersifat fana. Kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, secara rutin untuk mendapatkan hasil, maka saudara, kegiatan tersebut pasti akan menyita seluruh waktu hidup kita. Seluruh waktu hidup kita. Maka kita tahu bersama, ada orang yang rela pergi jauh untuk mencari nafkah, terpisah dari sanak keluarganya. Kegiatan itu pasti menyita kita. Makanya percaya kepada Tuhan Yesus itu harusnya menyita hidup kita. Menyita seluruh waktu hidup kita.
Karena percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan digambarkan sebagai satu titik, tetapi sebagai sebuah garis panjang. Titik demi titik, demi titik, demi titik, terus menerus sampai menjadi sebuah garis panjang. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, untuk percaya kepada Tuhan secara utuh atau secara penuh itu, kita harus jujur berkata bahwa tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kalau keadaan yang terjadi seperti yang kita inginkan, mudah buat kita berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi ketika keadaan yang terjadi mulai tidak seperti yang kita harapkan, bahkan ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar di tengah-tengah masalah itu, maka saudara, kita juga dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tragedi sekalipun, kita harus tetap percaya Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Abraham memutuskan untuk tetap percaya kepada Elohim Yahweh, Bapak Ibu. Hal itu dibuktikan bahwa ia tetap berjalan maju di tengah ganasnya padang belantara yang luas, yang tidak ada ujungnya. Dia tetap berjalan melanjutkan perjalanannya, meskipun alami banyak rintangan. Keadaan-keadaan yang terjadi seringkali di luar kendali hidupnya. Ia tidak meragukan Tuhan sama sekali, saudara. Ia tidak meragukan Tuhan yang sudah meminta dia keluar dari negeri asalnya. Dari mana Pak buktinya ia tidak meragukan Tuhan? Hal itu terbukti ketika Alkitab mengatakan bahwa ia memiliki kesempatan untuk kembali ke negeri asalnya yang jauh lebih nyaman. Tetapi ia tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, saudara. Inilah yang membuktikan bahwa Abraham tidak mencurigai Tuhan. Dia tetap percaya kepada Elohim Yahweh yang sudah memanggil dia untuk keluar dari negeri asalnya. Apa sih yang membuat Abraham begitu yakin kepada Elohim Yahweh di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian sekalipun? Ini rahasianya, saudara. Dengan berjalannya waktu, dalam mengikut Elohim Yahweh, hari lepas hari dia keluar, sejak dia keluar dari negeri asalnya, ternyata ia makin mengenal Elohim Yahweh dengan benar. Ia makin mengenal Elohim Yahweh dengan benar. Semakin memiliki pengenalan yang makin benar akan Tuhan, maka sebenarnya kita semakin memiliki kepercayaan yang makin bulat kepada pribadi Tuhan. Kepercayaan makin bulat kepada pribadi Tuhan. Ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, bahkan di luar kendali kita tidak akan mencurigai Tuhan, tapi tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup ini. Kepercayaan inilah, saudara, yang diekspresikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Ketika ia harus alami penderitaan di atas kayu salib yang begitu hebat, saudara. Alkitab berkata Bapa meninggalkannya. Bahkan ia berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi yang luar biasa, Yesus tetap percaya dan tidak mencurigai Bapanya sedikit pun. Mari bayangkan bersama saya betapa hebat penderitaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kok bisa Bapa meninggalkannya? Tapi ia tetap tidak mencurigai. Dia tetap percaya kepada Bapanya. Ini tidak gampang, saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau kita keadaan yang kita alami yang terjadi seperti yang kita inginkan, mudah untuk kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, bahkan di luar kendali kita, bahkan kita tidak bisa melihat ada jalan keluar, tidak mudah untuk kita bisa berkata, aku percaya kepadamu. Tapi saudara, kepercayaan inilah yang Tuhan inginkan. Kepercayaan inilah yang disebut dengan bekerja, membawa kepada kehidupan yang kekal.
sampai bertahan pada kehidupan kekal. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan secara kontinu. Di mana tindakan yang kita lakukan secara kontinu itu suatu saat akan menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu bisa kita bawa sampai pada kehidupan kekal. Nah, pertanyaannya, pekerjaan apa yang bisa kita bawa sampai pada kehidupan kekal? Pekerjaan yang bisa membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal adalah terjadi proses perubahan karakter. Di tengah-tengah kita tetap belajar percaya kepada Tuhan ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Terjadi proses perubahan karakter. Dari karakter dosa, dari karakter yang cenderung menuntut daging ini untuk dipuaskan kepada karakter ilahi atau karakter seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan bersama. Ketika kita mengalami masalah-masalah hidup atau keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali, maka kita ini terbiasa mencari penyelesaian atau jalan keluar menurut keinginan kita. Semakin cepat masalah itu berlalu, semakin baik. Tapi pernahkah saudara merenungkan bahwa di balik masalah Tuhan selalu ingin berbicara dan menegur kita. Sampai kita mengerti maksud-maksud Tuhan. Dan ketika kita mulai mengerti maksud Tuhan, disitulah kita mulai belajar menyesuaikan diri kita dengan keinginan Tuhan. Dan disitulah karakter kita mulai berubah, saudara. Karakter kita mulai berubah, saudara. Tapi kalau kita tidak mau belajar mengerti, percaya kepada Tuhan secara utuh di balik keadaan yang terjadi, atau masalah yang kita alami, maka Bapak Ibu Saudara, kita pasti ingin menyelesaikan masalah itu dengan sangat cepat, secepat-cepatnya, tapi tidak ada yang membawa dampak dalam kehidupan kekal kita. Padahal Tuhan menginginkan di balik masalah yang pertama, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita memiliki kepercayaan yang makin utuh dengan Tuhan. Semakin orang memiliki kepercayaan semakin utuh dengan Tuhan, ia rela dibentuk oleh Tuhan melewati masalah demi masalah yang dialaminya. Ia rela dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini, maka dia adalah orang-orang yang berjuang untuk menyelesaikan masalah bukan menurut caranya, tapi menurut cara Tuhan. Inilah yang disebut dengan melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Melakukan pekerjaan dikehendaki oleh Allah. Dan inilah pekerjaan yang akan kita bawa sampai kehidupan kekal. Jadi kita di sini mengerti bahwa betapa beratnya sebenarnya percaya kepada Tuhan Yesus. Atau melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Elohim Yahweh. Karena selain kita sudah terbiasa Bapak Ibu menuruti keinginan-keinginan kita sendiri, ya, kita pun masih hidup di dalam dunia yang menawarkan berbagai macam kesenangan dan memberi fasilitas kepada kita agar kita bisa menyelesaikan masalah atau melakukan kesalahan yang membuat kita justru makin jauh dari karakter yang Tuhan kehendaki, saudara. Manusia lahiriah kita ini sudah terbiasa untuk survive dengan cara kita, bukan survive dengan cara Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan supaya kita survive dengan cara Tuhan. Itulah yang disebut dengan percaya. Itulah yang disebut melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki, yang bertahan sampai pada kehidupan kekal. Pernahkah saudara merenungkan bahwa justru melalui masalah, Tuhan itu sedang mendidik kita, mengajar kita, menuntun kita, agar kita bisa melakukan pekerjaan seperti yang Allah kehendaki, saudara. Jadi masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah agar kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
Dan yang kedua, kita makin berubah menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu keinginan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal kebenaran, dia bisa berkata bahwa masalah itu adalah berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan. Berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan. Karena melalui masalah itu ia makin mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Melalui masalah itu, maka karakternya diubahkan oleh Tuhan. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita alami masalah saudara, maka kita tahu di balik masalah demi masalah yang kita alami, Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, agar hidup kita berubah menjadi seperti yang diinginkannya. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui masalah demi masalah, tekanan demi tekanan yang terjadi, Tuhan ingin mendidik kita supaya kita bisa menjadi seperti pribadi yang Dia inginkan. Inilah yang kita bisa katakan bahwa masalah adalah berkat terselubung yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Kita harus melihat bahwa masalah itu Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Bukan supaya kita bisa cepat melewati masalah itu. Tapi supaya kita makin mengenal Tuhan dengan benar. Dan supaya karakter kita berubah. Jadi kalau hari-hari ini ada Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran ini, mengalami masalah apapun juga, saya mau keluar dari masalah itu, maka kita bisa lihat bahwa itu Tuhan membela kita, bukan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, maka Tuhan memperlakukan orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, dengan hukuman, bukan. Tuhan membela kita adalah di balik masalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk hidup kita sampai karakter hidup kita berubah. Itu adalah pembelaan Tuhan. Aku di sepanjang dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah, Kau pegang tanganku, urkan hatiku. Semua itu Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak bagiku, katakan bersama saya, semedi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu selalu. Inilah hasil akhir yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Melalui semua peristiwa-peristiwa hidup. Bahkan masakan kita menoleh ke belakang, kita lihat, aduh Tuhan, aku ingat kebaikan-Mu selalu.
Nah, seringkali kebaikan Tuhan itu kita anggap bahwa seperti yang kita inginkan. Ketika Tuhan melakukan seperti yang kita inginkan itu kebaikan Tuhan. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa kebaikan Tuhan itu juga ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Tapi di balik peristiwa itu hidup kita mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan karakter kita makin hari makin menyerupai seperti yang Tuhan inginkan, saudaraku. Itu yang luar biasa. Makanya supaya kita makin hidup seperti yang Tuhan inginkan. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang aku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Supaya aku menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kematiannya. Mari kita perhatikan bersama. Ini satu paket, saudara. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama mengenal. Yang kedua hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Untuk mengenal hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Maka ini harus bersekutu dengan penderitaannya, saudara. Dengan melakukan ini satu paket. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara merenungkan bahwa untuk terrealisasinya hal ini, Paulus rela membarter apa yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Ketika ia berjuang ingin makin mengenal Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, bersekutu dalam penderitaan Tuhan, supaya ia bisa menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Dia harus membarter. Dia harus menganggap, saudara, apa yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang paling berharga. Ketika ia ingin mengenal Tuhan, hal itu dianggap sebagai sampah. Sebagai sampah. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena hampir semua orang justru mengejar apa yang selama ini dianggap sampah oleh Paulus. Hampir semua orang mengejar apa yang dianggap sampah oleh Paulus. Tapi kalau kita ingin mengenal Tuhan dengan benar, maka kita harus berani melepaskan apa yang selama ini kita anggap paling berharga dalam hidup kita. Apa yang paling berharga? Setiap orang berbeda-beda, tapi intinya harta, jabatan, pangkat, kedudukan. Apa yang kita miliki kita anggap bahwa itu milik kita. Tapi kalau kita ingin kenal dengan Tuhan, kenal Tuhan dengan benar, kita harus tidak menganggap bahwa itu berharga meskipun kita memilikinya. Meskipun bermilik tetapi tidak menganggap bahwa apa yang kita miliki adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Kalau kita tahu demi untuk kepentingan yang lebih besar, supaya kita bisa makin mengenal Tuhan dengan benar, harus kita lepaskan. Bahkan nama baik sekalipun, saudara. Yang penting kita tidak menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Orang menjelekkan kita. Orang memberikan opini negatif, gak apa-apa. Yang penting untuk pekerjaan besar, kita harus pertahankan itu. Untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk kepentingan orang lebih banyak, aku harus pertahankan. Untuk hidup benar. Meskipun orang menjelekkan, meskipun nama baikku dihancurkan, tidak masalah, saudara. Tidak masalah, aku akan lepaskan. Inilah yang membuat kita menderita, saudara. Disinilah kita mengerti bahwa agar kita bisa memiliki pengenalan yang makin benar akan Tuhan, maka kita harus bersekutu dengan penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus, siapa yang mau? Siapa yang mau hari-hari ini hidup bersekutu dengan penderitaan Kristus? Karena di balik mimbar diajarkan bahwa tujuan ikut Tuhan supaya bisa memperoleh apa yang kita inginkan, tidak melepaskan apa yang kita miliki. Tapi ketahuilah bahwa Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk berani menderita demi karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi tidak banyak orang yang mau menjalani hidup seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara, kalau kita mau memilih ini,
maka perjuangan kita tidak akan sia-sia. Percayalah, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Karena suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mendapati Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Pasti. Pernahkah saudara merenungkan bahwa suatu saat nanti setiap kita akan diperhadapkan pada fakta hidup dalam kekekalan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari ini. Suatu saat nanti setiap kita akan diperhadapkan dengan fakta hidup dalam kekekalan. Dan kebenaran demi kebenaran yang selama ini saudara terima, itu menjadi bekal untuk kita bisa memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Menjadi bekal. Mungkin saudara, ketika kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa segera menikmati hasilnya. Bahkan kita cenderung menderita, menanggalkan keinginan daging, ego, itu menderita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita untuk menghidupi kebenaran tidak pernah sia-sia. Karena kita pasti akan menikmati perjuangan itu. Baik ketika kita masih hidup di dunia maupun nanti di kehidupan kekal. Ya. Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan seolah-olah tidak berbicara kepada kita, di dalam kebijaksanaannya yang luar biasa Tuhan melihat, kita belum sanggup menerima maksud-maksudnya. Yang kedua, kalau Tuhan seolah-olah tidak berbicara, tidak berterus terang kepada kita, ya, di balik setiap peristiwa hidup yang kita alami, karena sebenarnya ini untuk demi kebaikan kita sendiri. Demi kebaikan kita sendiri pada akhirnya. Kalau kita memperhatikan panggilan Elohim Yahweh kepada Abraham untuk keluar dari negeri asalnya ke negeri yang akan ditunjukkan Elohim Yahweh kepadanya, sebenarnya Tuhan tidak berterus terang kepada Abraham. Tuhan tidak berterus terang bahwa negeri yang akan ditunjukkan oleh Elohim Yahweh kepada Abraham itu bukan negeri yang ada di bumi ini. Elohim Yahweh hanya berkata, keluar dari negeri asalmu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Elohim Yahweh seharusnya berbicara begini, Abraham, kamu keluar dari negeri asalmu ke negeri yang tidak ada di bumi ini. Dan negeri itu ada di kerajaanku. Waduh, pasti kalau Abraham menerima itu, saudara, pasti dia tidak akan mau berangkat, saudara. Betul? Dia tidak mungkin mau berangkat. Kenapa? Karena dia belum mengenal Elohim Yahweh dengan benar. Dia dibesarkan dari keluarga kafir yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi tidak mungkin Abraham mau melangkahkan kakinya untuk keluar. Tidak mungkin. Kalau sampai sejak awal Elohim Yahweh berterus terang bahwa negeri itu tidak ada di bumi ini, maka Abraham pasti tidak akan mau keluar dari negeri asalnya. Karena sebagai orang normal, Bapak Ibu, Abraham pasti menginginkan sebuah kehidupan yang lebih baik di bumi ini. Semua orang menginginkannya. Jadi kalau pada suatu saat Tuhan tidak berterus terang, pada waktu itu maksud saya Tuhan tidak berterus terang, karena itu untuk kebaikan Abraham. Untuk kebaikan Abraham. Dan ketika Tuhan berkata, pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan, dan Abraham mau melangkah, mengikuti. Wah, saat itu juga, seolah-olah Abraham berkata, aku mau mengikuti apa yang kau inginkan. Disitulah Tuhan mulai mendidik dan mengajar Abraham. Sampai ia makin menyadari bahwa, oh, ternyata hidupku hanya sebagai pendatang di bumi ini. Aku hanya sebagai seorang musafir di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup saudara dan saya hanyalah sebagai seorang musafir di bumi ini.
hanya numpang lewat. Hanya numpang lewat. Semakin saudara dan saya menghayati dan menyadari bahwa kita adalah pendatang di bumi ini, maka saudara, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan dan mempersoalkan apakah janji yang Tuhan beri itu bisa aku nikmati atau tidak. Abraham sudah tidak mempersoalkan, makin berjalan dengan waktu. Ketika ia mengikuti keinginan Elohim Yahweh, dia sudah nggak persoalkan lagi apakah negeri itu ada di sini atau tidak. Yang penting dia bisa mengakhiri pertandingan imannya dan dia bisa sama-sama dengan Elohim Yahweh di kerajaan sorga nanti. Itu keinginan Abraham bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melambai-lambaikan. Maksud saya, hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memutuskan dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Makin lama kita harus menyadari bahwa kita hanya orang pendatang di bumi ini. Bumi ini bukan hunian yang tetap buat kita. Bukan huntap, tapi huntara, hunian sementara. Semakin kita menyadari hunian sementara, maka apapun yang kita kerjakan, semuanya hanya kita arahkan supaya kita bisa dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan kekal. Itu saudara. Kita sudah tidak memperkarakan janji Tuhan, diberkati, dipulihkan. Sudah tidak, saudara. Nah, keputusan Abraham ini seperti keputusan yang konyol kan? Bodoh dan tidak masuk akal. Demikian juga ketika kita hari-hari ini mengambil segmen untuk memutuskan menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Abraham, kita pasti akan dicemooh. Kita pasti akan dianggap bodoh. Kita pasti dianggap tidak masuk akal. Kita pasti dianggap cenderung cari sensasi dan seterusnya, saudaraku. Tapi suatu saat nanti setiap kita akan menyadari bahwa keputusan inilah yang harus diambil jika seseorang ingin bisa mewarisi langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Hanya keputusan ini. Mungkin keputusan ini tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa langsung dibuktikan. Tapi percayalah, suatu saat nanti pasti akan terbukti. Suatu saat nanti, makanya Tuhan Yesus berkata, perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya suatu saat nanti perkataan Tuhan Yesus akan dibuktikan kebenarannya. Bukan sekarang, akan dibuktikan. Jadi kalau saudara bermasalah dengan orang mencemooh, menginjak itu saudara, enggak masalah. Nanti kita buktikan di kemuliaan kekal, di pengadilan Tuhan, enggak masalah. Pertanyaannya, perkataan Tuhan yang mana yang akan dibuktikan? Jelas seluruh ajaran-ajaran dan teladan hidup yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Itu seluruhnya disebut dengan perkataanku. Dan semua ajaran dan keteladanan hidup Tuhan Yesus mengarahkan manusia untuk makin bertumbuh memiliki kualitas karakter seperti yang dimilikinya. Yang kedua, mengarahkan kita supaya kita tahu bahwa hidup kita ini hanya sementara di bumi ini. Bukan selama-lamanya. Bukan selama-lamanya, saudaraku. Hidup kita di bumi ini tidak boleh membuat kita terikat. Karena orang yang terikat pasti orang itu makin mencintai. Makin cinta. Nah, kalau seseorang makin cinta kepada dunia, terikat kepada dunia, dia nggak mungkin bisa mencintai Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata tidak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, orang yang tidak mencintai Tuhan tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Orang yang mencintai Tuhan, semakin kuat cinta kita kepada Tuhan, maka semakin kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan.
Maka Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ada urutannya, stepnya. Mengasihi dulu baru menuruti perintah. Tidak mungkin bisa menuruti perintah kalau tidak mengasihi. Saudara, mengapa sih Abraham sampai harus keluar dari negeri asalnya? Mengapa? Kok Tuhan harus tega-teganya loh meminta Abraham untuk keluar dari negeri asalnya? Karena jika Abraham tidak keluar dari habitatnya, maka hidupnya pasti dipengaruhi oleh filosofi dan pola pikir nenek moyang yang ada di sekitarnya, yang notabene mereka adalah orang-orang kafir. Maka ia tidak pernah bisa menghayati dan memiliki jiwa sebagai seorang musafir di bumi ini. Maka harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Karena hanya orang yang bisa menghayati bahwa ia adalah orang musafir di bumi ini, maka ia bisa menggenapi rencana Tuhan. Nah, makanya saudara, Abraham bisa menjadi role model bagi orang percaya. Karena apa? Karena ia memposisikan diri sebagai orang musafir. Sebagai seorang musafir. Awalnya Abraham tidak mengerti kenapa dia harus keluar dari negeri asalnya. Awalnya kita pun tidak mengerti kenapa aku harus seperti ini. Percaya kepada Tuhan sedangkan orang lain tidak melakukan hal itu. Banyak orang lain justru menolak hal ini. Tapi aku tidak mengerti. Tapi saudara, dengan berjalannya waktu, Abraham makin mengerti. Hanya dengan menjadi musafir di bumi, ia bisa memiliki kualitas kepercayaan seperti yang Tuhan inginkan. Tanpa menjadi musafir di bumi, Abraham tidak mungkin bisa memiliki kualitas kepercayaan seperti yang Tuhan inginkan. Tanpa kita memutuskan kita adalah pendatang di bumi, kita tidak mungkin bisa memiliki kualitas kepercayaan yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kita akan cenderung menuntut Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Jadi meskipun ia sepanjang hidupnya ia tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh, yaitu negeri yang akan Elohim Yahweh tunjukkan, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Karena dengan berjalannya waktu, ia makin tahu bahwa negeri yang dijanjikan itu bukan di bumi, tapi di langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak pernah tahu. Tetapi saudara, seburuk apapun keadaan yang terjadi, tetap percaya Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, yang menyertai kita, yang berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu yang harus kita pegang, apapun yang terjadi, apapun. Karena hidup kita tidak kita arahkan kepada dunia ini, tapi hidup kita arahkan kepada langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku. Kita mau percaya kepada Tuhan sama seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Kita mau percaya. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan sorgawi bermain, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Mari kita katakan, aku percaya, aku percaya. Saudara yang di rumah boleh menyanyikan lagu ini bersama saya, dan saudara juga boleh berdiri bersama-sama sambil kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia,
memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan sorgawi bermain, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bapak Ibu, percayalah, apa yang hari-hari ini kita perjuangkan bersama tidak pernah sia-sia. Mungkin ada orang yang baru pertama kali mendengar kebenaran ini dan berkata, hati kecilku aku menerima, hati kecilku aku tahu ini yang benar, tapi aku belum sanggup untuk menghidupinya. Saya cuma mengajak saudara yang baru pertama kali untuk mendengar ini, mari kita berjuang bersama-sama. Sebuah kesempatan dan kehormatan yang Tuhan beri untuk kita bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Maka kita harus berjuang, saudara. Kita harus memperjuangkannya. Karena tidak mungkin, saudara, kita bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan hanya kalau kita menjadi Kristen dan tidak pernah berjuang melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki. Tidak mungkin. Kita harus melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki. Tetap percaya di tengah-tengah masalah, tekanan hidup, kita tetap percaya bahwa Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Tetapi di balik masalah itu, aku mau belajar untuk mengerti apa yang Dia inginkan untuk aku lakukan, supaya karakter hidupku makin berubah menjadi seperti yang Dia inginkan. Itu jauh lebih penting daripada masalah hidup kita selesai, tetapi kita tidak pernah berubah, saudara. Jadi saudara, kalau hari ini sekalipun saudara alami keadaan karena dosa-dosa saudara, maka saudara harus menerima konsekuensinya. Itu tetap kebaikan Tuhan. Karena semua ujung-ujungnya yang Tuhan inginkan adalah supaya kita bisa bersatu bersama dengan Tuhan di kemuliaan kekal. Bukan penyelesaian masalah di bumi, tetapi penyelesaian masalah yang menentukan nasib kekal kita, yaitu karakter kita yang Tuhan ingin selesaikan. Ini kesempatan untuk kita berjuang bersama. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Tapi yang pasti suatu saat nanti waktu kita berakhir. Pertanyaannya adalah ketika waktu kita berakhir, apakah kita yakin? Apakah kita punya keyakinan yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan bahwa kita akan dipermuliakan dan diterima bersama dengan Tuhan? Hanya orang yang memiliki berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, ia akan memiliki keyakinan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, bahwa ia akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berjuang dalam sisa hidup yang masih kita miliki dan yang sangat singkat dan yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Saya ingin umumkan minggu depan kita akan melakukan ibadah offline, jelas dengan syarat-syarat protokoler yang kuat, ya, jarak minimum 1,5 meter sampai 2 meter,
ya, di gedung ini, saudara. Jadi kalau saudara rindu untuk kembali beribadah, saudara boleh datang. Tapi dengan syarat-syarat protokoler yang sangat ketat. Dan yang kedua, tidak ada salaman, tidak ada cipika-cipiki, tapi kita saling menunduk dan kita saling memberikan salam kepada satu dengan yang lain. Itu sudah cukup, ya. Jadi kita akan mulai minggu depan ibadah kita bersama bertemu di tempat ini. Mari kita akhiri pertemuan kita. Bapa, terima kasih untuk firman Bapa buat kami. Kami mau hidup menurut apa yang Bapa inginkan. Tapi kami tahu daging kami selalu menuntut untuk melakukan hal-hal yang sering kali bertentangan. Bapa, kami perlu Engkau memimpin kami. Kami mau serahkan sisa hidup kami untuk mengabdi kepada Engkau. Bukan mengabdi kepada dunia ini, bukan mengabdi bagi kepentingan kami, tapi kami mau mengabdi kepada Engkau. Bapa di sorga, ini kami. Ini kami. Kami akhiri pertemuan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak, beri kekuatan buat beliau sampai ke jajaran yang paling bawah untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini hidup menurut apa yang Bapa inginkan. Beri kekuatan mulai dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang terbawah, dan hikmat untuk memimpin negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pimpinan-bimbingan yang berasal dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.